Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok C13, kelas Farmasi C, Institut Teknologi Sumatera, ingin menjelaskan mengenai proses pembuatan tablet dengan metode kempal langsung. Kelompok C13 beranggotakan 1 Taskia Fadilah Harakita NIM 119260050, 2 Ajeng Salsabila 119260021, 3 Nadia Aziza 119260080, 4 saya sendiri Lanita Agustin 119260019, 5 Sabita Hanindia 119260017, 6 Alvina Zahara 119260169, dan yang terakhir Natasha Ayu Lestari NIM 119260007. Poin-poin yang akan dibahas meliputi teori singkat, prosedur pembuatan, perbedaan formula pada keempat resep, hasil evaluasi dan pembahasan pada keempat resep, serta kesimpulan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya metode pembuatan tablet dibagi menjadi 3 cara. Yang pertama, granulasi kering, yang kedua, granulasi basah, dan yang ketiga dengan cara kempal langsung. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai metode kempal langsung. Metode kempal langsung merupakan metode pembuatan tablet dengan kecepatan tinggi. Pembuatan tablet dengan metode ini memerlukan eksipien yang memungkinkan untuk pengempaan langsung tanpa tahap granulasi terlebih dahulu. Kempal langsung merupakan salah satu metode dalam pembuatan tablet. Metode pembuatan tablet secara kempal langsung tidak melalui proses granulasi dan memerlukan bahan tambahan yang sesuai, sehingga memungkinkan untuk dikempas secara langsung. Kempal langsung ialah proses ketika tablet dikempas secara langsung dari campuran serbuk zat aktif dan eksipien yang sesuai, seperti pengisi, lubrikan, dan disintegran atau penghancur, yang akan mengalir dengan seragam ke dalam lubang kempa dan membentuk suatu padatan yang kuat. Pertimbangan penggunaan metode kempal langsung meliputi digunakan pada kondisi zat aktif yang memiliki dosis kecil, zat aktif tidak tahan terhadap panas dan lembab, zat aktif yang mudah dan mampu untuk langsung dikempas seperti NaCl, NaBr, dan KCl. Syarat zat aktif dan eksipien yang digunakan yaitu memiliki sifat alirannya yang baik, kompresibilitas baik, harus memiliki kapasitas yang tinggi untuk menggambarkan kemampuan untuk menahan sifat-sifat kompaksinya ketika proses pencampuran, distribusi ukuran partikel yang baik untuk menghindari segregasi, reproducible dalam produksi baik untuk meminimalkan keragaman antar batch, mampu menciptakan adesivitas dan kohesivitas dalam masa tablet. Eksipien yang digunakan yaitu terdiri dari zat berbentuk fisik khusus seperti laktosa, sukrosa, dekstrosa, atau selulosa yang mempunyai sifat aliran dan kemampuan kempa yang diinginkan. Bahan pengisi untuk kempal langsung yang paling banyak digunakan adalah selulosa mikrokristal, laktosa anhidrat, laktosa semprot kering, sukrosa yang dapat dikempa, dan beberapa bentuk pati termodifikasi. Metode kempal langsung menghindari banyak masalah yang timbul pada granulasi basah dan granulasi kering. Walaupun demikian, sifat fisik masing-masing bahan pengisi merupakan hal yang kritis. Perubahan sedikit dapat mengubah sifat alir dan kempa, sehingga menjadi tidak sesuai untuk dikempas secara langsung. Adapun kelebihannya yaitu tahap produksi tablet paling singkat, keperluan akan alat, ruangan, waktu, dan daya manusia lebih sedikit, dapat meningkatkan disintegrasi zat aktif, dapat digunakan untuk zat aktif yang tidak tahan panas dan tidak tahan lembab, serta waktu hancur dan disolusi yang lebih baik. Adapun kekurangan metode kempal langsung yaitu perbedaan ukuran partikel dan kerapatan bulk antara bahan aktif dengan pengisi dapat menimbulkan stratifikasi di antara granul yang selanjutnya dapat menyebabkan kurang seragamnya kandungan bahan aktif di dalam tablet. Zat aktif dengan dosis yang besar tidak mudah untuk dikempa karena biasanya digunakan 30% dari formula agar memudahkan proses pengempaan, sehingga pengisi yang dibutuhkan pun makin banyak dan mahal. Pengisi dapat berinteraksi dengan obat dalam kondisi tertentu. Sifat dalam pemilihan eksipien yang sulit, eksipien harus mudah mengalir, kompresibilitas yang baik, kohesivitas dan adesivitas yang baik yang memiliki harga yang mahal. Pada obat dosis besar, perlu tambahan bahan pengisi sehingga tablet menjadi besar. Homogenitas warna sulit dicapai. Berikut prosedur pembuatan tablet dengan metode kempal langsung. Resep 1 memiliki formula dengan bahan fenobarbital yang berfungsi sebagai zat aktif dengan kadar 30 mg, sehingga jumlah yang dibutuhkan untuk 150 tablet sebesar 4,5 gram.
Yang kedua, amilum kering yang berfungsi sebagai penghancur dengan kadar 10%, sehingga jumlah yang dibutuhkan untuk 150 tablet sebanyak 3 gram. Adapun granulat dasar yang digunakan dengan fungsi sebagai pengisi, sehingga jumlah yang dibutuhkan untuk 150 tablet sebesar 21,6 gram. Bahan selanjutnya yaitu Mg stearat yang berfungsi sebagai lubrikan dengan kadar 1%, jumlah yang dibutuhkan untuk 150 tablet sebanyak 0,3 gram. Dan yang terakhir yaitu bahan berupa talc yang berfungsi sebagai glidan dengan kadar 2%, sehingga jumlah yang dibutuhkan untuk 150 tablet sebanyak 0,6 gram. Adapun prosedur pembuatannya yaitu ditimbang fenobarbital sesuai dengan kebutuhan dan diayak jika menggumpal. Dicampurkan bahan kecuali Mg stearat dan talc menggunakan turbula mixer selama 10 menit. Dicampur hingga homogen, lalu ditambahkan Mg stearat dan talc dan diaduk selama 2 menit. Dilakukan evaluasi terhadap massa cetak atau IPC, serta dilakukan pengempaan dengan punch diameter 6-8 mm sesuai dengan bobot tablet yang diterapkan. Selanjutnya itu prosedur granulat dasar, dengan cara ditimbang semua bahan dan dihaluskan sesuai kebutuhan. Dibuat musilago amili 10%, bahan granulat dasar dicampur hingga homogen, lalu ditambahkan musilago amili sedikit demi sedikit, sampai diperoleh massa yang basah. Dilakukan granulasi menggunakan ayakan nomor 14 dan granul dikeringkan sampai kandungan lembab 3%. Dilakukan ayak kering dengan menggunakan pengayak 16 atau 20 mesh untuk tablet yang kecil. Granul yang diperoleh kemudian dilakukan evaluasi. Untuk prosedur pembuatan tablet pada resep 1 secara umum dapat dilihat pada slide. Resep selanjutnya itu resep 2 dengan formula fenobarbital yang berfungsi sebagai zat aktif dengan kadar 30 mg, jumlah yang dibutuhkan untuk 150 tablet sebanyak 4,5 gram. Selanjutnya, Visel pH 102 sebagai filler binder dengan kadar 5%, jumlah yang dibutuhkan untuk 150 tablet sebanyak 1,5 gram. Granulat dasar yang berfungsi sebagai pengisi, jumlah yang dibutuhkan untuk 150 tablet sebanyak 23,1 gram. Mg stearat sebagai lubrikan dengan kadar 1%, jumlah yang dibutuhkan untuk 150 tablet sebanyak 0,3 gram. Dan talc yang berfungsi sebagai glidan dengan kadar 2%, sehingga jumlah yang dibutuhkan untuk 150 tablet sebanyak 0,6 gram. Adapun prosedur pembuatan tablet yang terdiri dari prosedur secara umum, prosedur pembuatan granulat dasar, dan prosedur pembuatan tablet sesuai dengan formula dapat dilihat pada slide. Resep selanjutnya itu resep 3 dengan formula fenobarbital sebagai zat aktif dengan kadar 30 mg, jumlah yang dibutuhkan untuk 150 tablet sebanyak 4,5 gram, amilum kering berfungsi sebagai penghancur dengan kadar 10%, sehingga jumlah yang dibutuhkan untuk 150 tablet sebanyak 3 gram, sukrosa sebagai pengisi dengan kadar kuantum satis atau secukupnya, jumlah yang dibutuhkan untuk 150 tablet sebanyak 21,6 gram, Mg stearat yang berfungsi sebagai lubrikan dengan kadar 1%, jumlah yang dibutuhkan untuk 150 tablet sebanyak 0,3 gram, talc yang berfungsi sebagai glidan dengan kadar 2%, jumlah yang dibutuhkan untuk 150 tablet sebanyak 0,6 gram. Adapun prosedur pembuatan yaitu sama seperti resep 1 dan resep 2, hanya saja perbedaannya terletak pada penggunaan penghancur yang digunakan yaitu amilum kering. Adapun resep yang selanjutnya yaitu resep 4 dengan formula fenobarbital sebagai zat aktif dengan kadar 30 mg, jumlah yang dibutuhkan untuk 150 tablet sebanyak 4,5 gram, Avisal pH 102 sebagai penghancur dengan kadar 5%, jumlah yang dibutuhkan untuk 150 tablet sebanyak 1,5 gram, laktosa sebagai pengisi kuantum satis atau secukupnya, jumlah yang dibutuhkan untuk 150 tablet sebanyak 23,1 gram, Mg stearat sebagai lubrikan dengan kadar 1%, jumlah yang dibutuhkan untuk 150 tablet yaitu 0,3 gram, talc yang berfungsi sebagai glidan dengan kadar 2%, jumlah yang dibutuhkan untuk 150 tablet sebanyak 0,6 gram. Prosedur pembuatannya yaitu dengan ditimbang fenobarbital seberat 4,5 gram dan dicampurkan dengan 1,5 gram Avisal pH 102 dan 23,1 gram laktosa. Dicampurkan kedua bahan menggunakan turbula mixer selama 15 menit. Dilakukan evaluasi massa cetak meliputi aliran, kompresibilitas, dan kandungan lembab setelah ditambahkan 0,3 gram Mg stearat dan juga 0,6 gram talc yang dicampur selama 2 menit.
Kemudian dilakukan pengempaan dengan menggunakan punch berdiameter 6-8 mm sesuai dengan bobot tablet yang diterapkan, serta dilakukan evaluasi terhadap tablet yang diperoleh. Bahasan selanjutnya yaitu perbedaan formula pada keempat resep. Pada resep 1 dan 2, formula menggunakan granulat dasar. Penggunaan granulat dasar dikarenakan eksipien yang memiliki aliran dan kompaktibilitas yang baik memiliki harga yang cukup mahal, sehingga digunakan eksipien umum tetapi harus digranulasi terlebih dahulu sehingga diperoleh massa dengan aliran yang baik. Pada resep 1 dan 3 menggunakan eksipien sebagai penghancur berupa amilum kering, sedangkan pada resep 2 dan resep 4 menggunakan penghancur berupa avisel pH 102. Jika dilihat dari hasil evaluasi yaitu waktu hancur, terlihat bahwa efektivitas avisel pH 102 sebagai disintegran atau penghancur lebih tinggi atau lebih efektif jika dibandingkan dengan amilum kering. Perbedaan dari keempat resep berupa resep 1 digunakan amilum kering 10% dan dibuat granulat dasar, resep 2 digunakan avisel pH 102 5% dan dibuat granulat dasar. Perbedaan antara resep 1 dan 2 hanya terletak pada eksipien yang digunakan sebagai pengikat. Sedangkan untuk zat aktif eksipien lain, prosedur serta evaluasinya memiliki kesamaan di mana akan dilakukan evaluasi granul atau granulometri. Resep 3 digunakan amilum kering dengan konsentrasi 10% sebagai pengikat sekaligus penghancur dan sukrosa sebagai pengisi tanpa dibuat granulat dasar. Sedangkan resep 4 digunakan avisel pH 102 dengan konsentrasi 5% sebagai pengikat dan penghancur serta laktosa sebagai pengisi tanpa dibuat granulat dasar. Perbedaan antara resep 3 dan 4 juga hanya terdapat pada eksipien yang digunakan. Antara resep 1 dan resep 2 dengan resep 3 dan resep 4 memiliki perbedaan dari segi prosedur dan evaluasi, di mana pada resep 1 dan 2 harus melalui proses pembuatan granulat dasar dan akan melalui evaluasi granul yang meliputi granulometri, bobot jenis, kadar mampat, kecepatan alir, dan kandungan lembab. Sedangkan pada resep 3 dan 4 tidak menggunakan granulat dasar, sehingga tidak diperlukan adanya evaluasi granul. Setelah dilakukan evaluasi granul terhadap resep 1 dan resep 2, diperoleh perbedaan hasil evaluasi granul pada resep 1 dan resep 2, di mana komponen evaluasinya berupa granulometri, bobot jenis, kadar mampat, kecepatan alir, serta kadar lembab. Pada resep 1, granulometri tidak memenuhi syarat, begitu pula dengan resep 2. Pada resep 1, bobot jenis memenuhi syarat, begitu pula dengan resep 2. Kadar mampat pada resep 1 tidak memenuhi syarat, dan pada resep 2 juga tidak memenuhi syarat. Kecepatan alir pada resep 1 memenuhi syarat, begitu pula dengan resep 2. Kadar lembab pada resep 1 memenuhi syarat, begitu pula dengan resep 2. Evaluasi granulometri bertujuan untuk melihat keseragaman bobot granul dasar di mana pada resep 1 dan 2 tidak memenuhi syarat dan menunjukkan bahwa distribusi granul tidak baik. Hal ini ditandai dengan kurva yang tidak terdistribusi normal. Pada resep 1 dan resep 2 yang tidak memenuhi syarat dengan artian bahwa ukuran granul sebagian besar tidak memiliki homogenitas yang baik, sehingga akan berpengaruh terhadap alasan digunakannya granulat dasar, yaitu untuk memperbaiki aliran serbuk bahan pembentuk tablet. Evaluasi selanjutnya yaitu kadar mampat dengan syarat kurang dari 20%. Diperoleh hasil evaluasi pada resep 1 tidak memenuhi syarat dan resep 2 memenuhi syarat. Faktor yang mempengaruhi kadar mampat yaitu ukuran partikel granul, morfologi partikel, serta adesivitas. Kadar mampat resep 1 dan resep 2 yang tidak memenuhi syarat menunjukkan kadar mampat yang buruk dan granul yang bersifat kohesif dari kedua resep. Evaluasi bobot dilakukan menggunakan piknometer. Pada resep 1 dengan nilai bobot ruah 0,813 gram per mililiter dan bobot mampat 0,945 gram per mililiter memenuhi syarat karena tidak memiliki selisih yang begitu jauh. Sedangkan pada resep 2 juga memenuhi syarat dengan nilai bobot ruah 0,75 gram per mililiter dan bobot mampat 1 gram per mililiter. Sehingga resep 1 dan resep 2 memiliki bobot jenis yang baik serta memenuhi persyaratan. Hasil evaluasi kecepatan alir resep 1 dan resep 2 memenuhi syarat dengan nilai yang tertera pada tabel evaluasi, sehingga dapat meningkatkan aliran bahan pembuat tablet. Dalam formula tablet dengan metode pembuatan secara kempal langsung, hasil evaluasi kadar lembab resep 1 dan resep 2 memenuhi syarat dengan presentasi yang tertera pada tabel hasil evaluasi. Perbedaan hasil evaluasi keempat resep selanjutnya yaitu dari hasil evaluasi IPC, di mana sifat alir pada resep 1 memenuhi syarat, resep 2 memenuhi syarat, resep 3 dan resep 4 tidak memenuhi syarat. Sedangkan pada kadar mampat resep 1 sifat alir baik sekali, resep 2 sifat
alir baik sekali, resep 3 sifat alir buruk, serta resep 4 sifat alir buruk. Setelah dilakukan evaluasi IPC dari keempat resep, dapat dilihat bahwa resep 1 dan resep 2 yang menggunakan granulat dasar memiliki sifat alir yang baik selama evaluasi IPC. Karena granulat dasar dapat meningkatkan aliran sekaligus sebagai pengisi. Sedangkan pada resep 3 dan resep 4 memiliki sifat alir yang buruk selama evaluasi IPC. Hal ini dikarenakan penggunaan pengisi pada resep 3 yaitu berupa sukrosa yang memiliki sifat alir baik namun tidak efektif digunakan dengan eksipien lain, yaitu amilum kering. Dan penggunaan laktosa pada resep 4 yang memiliki sifat alir buruk. Perbedaan hasil evaluasi keempat resep yang selanjutnya dapat dilihat dari hasil evaluasi akhir tablet, di mana uji organoleptik hanya dilakukan pada resep 1 dan resep 2, di mana resep 1 dan resep 2 memenuhi syarat. Uji kerapuhan, resep 1 tidak memenuhi syarat, resep 2 tidak memenuhi syarat, resep 3 tidak memenuhi syarat, serta resep 4 tidak memenuhi syarat. Keseragaman bobot, resep 1 tidak memenuhi syarat, resep 2 tidak memenuhi syarat, resep 3 dan resep 4 tidak memenuhi syarat. Kekerasan tablet, resep 1 dan resep 2 memenuhi syarat, resep 3 dan resep 4 tidak memenuhi syarat. Keseragaman ukuran, resep 1 dan resep 2 memenuhi syarat, resep 3 dan resep 4 memenuhi syarat. Sedangkan pada waktu hancur, resep 1 dan resep 2 memenuhi syarat, resep 3 dan resep 4 juga memenuhi syarat. Perbedaan hasil evaluasi keempat resep jika dilihat dari hasil evaluasi tablet akhir, yaitu uji organoleptik memiliki syarat tablet harus homogen dari segi organoleptik. Pada resep 1 dan 2 memenuhi syarat atau tablet dapat dikatakan homogen, sedangkan resep 3 dan resep 4 tidak dilakukan evaluasi organoleptik. Pada uji kerapuhan, semua resep tidak memenuhi syarat karena memiliki kerapuhan yang tinggi. Hal ini sesuai dengan kekurangan pembuatan tablet dengan menggunakan metode kempal langsung, di mana tidak digunakan pengikat cair serta tidak melalui proses granulasi, sehingga tablet rentan rapuh. Pada uji keseragaman bobot, keempat resep sama-sama tidak memenuhi syarat. Hal ini mungkin dikarenakan terjadi kesalahan pada saat proses manufaktur. Pada uji kekerasan, tablet resep 1 dan 2 memenuhi syarat, sedangkan resep 3 dan resep 4 tidak memenuhi syarat. Hal ini dikarenakan zat pengikat pada resep 1 dan 2 memiliki konsentrasi yang lebih tinggi atau lebih banyak jika dibandingkan dengan resep 3 dan resep 4, di mana pengikat pada resep 1 dan 2 berasal dari granulat dasar dan zat pengikat untuk zat pengikat utama. Sedangkan pada resep 3 dan 4 hanya menggunakan pengikat berupa sukrosa atau laktosa, sehingga pada resep 1 dan resep 2 diperoleh tablet dengan kekerasan yang lebih baik. Dalam uji keseragaman ukuran, keempat resep tidak memiliki perbedaan karena semua resep memenuhi syarat, begitu pula dengan waktu hancur. Selanjutnya, untuk pembahasan mengenai evaluasi granul, evaluasi uji IPC, dan evaluasi akhir tablet pada resep 1 dapat dilihat pada slide. Pembahasan hasil evaluasi dari resep 1. Untuk evaluasi granul yang pertama adalah granulometri. Granulometri dilakukan untuk menentukan keseragaman dan penyebaran ukuran granul yang dihasilkan menggunakan satu seri ayakan dengan berbagai ukuran mesh. Berdasarkan data yang dimiliki, dapat dikatakan bahwa distribusi ukuran granul tidak baik karena tidak membentuk kurva distribusi normal. Selanjutnya, dilakukan evaluasi terhadap bobot jenis granul. Didapatkan data untuk BJ2 sebesar 0,921 gram per mililiter dan BJ4 sebesar 1,167 gram per mililiter. Kedua data yang diperoleh tersebut kemudian digunakan untuk menghitung kompresibilitasnya dan kadar mampat dari granul. Setelah dilakukan perhitungan, didapatkan persen indeks CAR atau persen kompresibilitas sebesar 21,05%, yaitu kompresibilitas agak baik. Hasil tersebut menunjukkan jika granul tidak memenuhi persyaratan karena persen kompresibilitasnya lebih dari 20%. Evaluasi granul selanjutnya yaitu kecepatan alir. Kecepatan alir dihitung dengan menggunakan metode corong dan dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan. Kecepatan aliran yang baik akan berkaitan dengan kemudahan tablet pada saat proses pengempaan. Setelah dihitung, hasil yang diperoleh adalah sebesar 5,33 gram per sekon. Kecepatan alir yang dihasilkan telah memenuhi persyaratan dan tergolong baik karena lebih dari 4 gram per sekon. Kemudian, evaluasi dilanjutkan dengan evaluasi IPC atau in process control. Evaluasi yang pertama adalah sifat alir. Sifat alir ditentukan dengan metode corong dan dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan dan didapatkan hasil sebesar 8,33 gram per sekon. Sifat alir yang dihasilkan tergolong baik karena lebih dari 4 gram per sekon. Selanjutnya dilakukan perhitungan bobot jenis dan didapatkan nilai BJ2 sebesar 0,813 gram per mililiter dan BJ4 sebesar 0,946 gram per mililiter.
Setelahnya, dilakukan perhitungan kadar manfaat dan didapatkan persen indeks CAR sebesar 13,95% yang berarti aliran atau kompresibilitas tergolong baik sekali. Evaluasi terakhir yaitu evaluasi akhir tablet. Evaluasi pertama yaitu secara organoleptis. Tablet yang dihasilkan akan diamati secara visual, mulai dari kehomogenan zat warna, bentuk, dan permukaan tablet. Secara visual, tablet yang dihasilkan dikatakan homogen. Selanjutnya dilakukan uji keseragaman bobot. Uji keseragaman bobot merupakan salah satu tolak ukur untuk memastikan bahwa tablet mengandung sejumlah obat yang tepat. Menurut Farmakope Indonesia edisi 3, untuk tablet yang tidak bersalut adalah menimbang 20 tablet dan dihitung bobot rata-ratanya. Kemudian, tablet ditimbang satu persatu lalu dibandingkan dengan bobot rata-rata tablet. Tablet memenuhi syarat apabila tidak lebih dari 2 tablet yang masing-masing obatnya menyimpang dari bobot rata-rata lebih besar dari kolom 2 atau kolom A, dan tidak satupun tablet yang bobotnya menyimpang dari bobot rata-rata lebih besar dari kolom B. Pada praktikum kali ini, kita akan membuat tablet fenobarbital dengan berat 200 mg, sehingga penyimpangan rata-rata yang digunakan ialah untuk kolom A sebesar 7,5% dan untuk kolom B sebesar 15%. Dari hasil perhitungan, didapat range untuk kolom A sebesar 274,834 sampai dengan 319,404 mg dan untuk kolom B sebesar 252,552 sampai dengan 341,688 mg. Setelah ditimbang satu persatu, tablet tidak memenuhi syarat karena terdapat 2 tablet yang menyimpang dari bobot rata-rata kolom A dan 2 tablet yang menyimpang dari bobot rata-rata kolom B, sehingga dapat dikatakan bahwa bobot tablet tidak memenuhi persyaratan keseragaman bobot yang tercantum dalam Farmakope Indonesia edisi 3. Selanjutnya dilakukan uji kekerasan tablet. Kekerasan pada tablet dianggap memenuhi syarat karena dari 20 tablet yang diujikan rata-rata yaitu 4,6015 kg sehingga memenuhi syarat karena kekerasan dalam rentan 4-10 kg. Kemudian dilakukan uji keseragaman ukuran dengan menggunakan jangka sorong. Dari hasil pengujian, tablet yang dihasilkan memenuhi syarat karena semua tablet memiliki diameter kurang dari 1/3 dari tebal tablet. Ketebalan tablet yang dihasilkan akan dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti tekanan pada saat mencetak tablet, jumlah massa yang diisikan pada ruang cetak tablet, serta kerapuhan massa tablet yang dicetak. Sedangkan diameter tablet dipengaruhi oleh ukuran ruang cetak tablet. Uji selanjutnya yaitu waktu hancur tablet. Waktu hancur yang diperoleh adalah sebesar 2,455 menit, sehingga dikatakan memenuhi syarat karena waktu hancur tablet kurang dari 15 menit. Uji waktu hancur menjadi penting karena akan mempengaruhi waktu onset serta bioavailabilitas obat dalam tubuh. Uji terakhir yaitu kerapuhan tablet atau friabilitas. Hasil pengujian ini didapatkan friabilitas sebesar 1,682%, yang mana hasil tersebut menunjukkan bahwa friabilitas dari tablet tidak memenuhi syarat karena dikatakan suatu tablet memiliki friabilitas yang baik jika nilai persen friabilitasnya kurang dari atau sama dengan 1%. Untuk pembahasan mengenai evaluasi granul, evaluasi uji IPC, dan evaluasi akhir tablet pada resep 2 juga dapat dilihat pada slide. Untuk resep 3 mengenai pembahasan evaluasi uji IPC dan evaluasi akhir tablet dapat dilihat pada slide. Untuk pembahasan mengenai evaluasi granul, evaluasi uji IPC, dan evaluasi akhir tablet pada resep 2 juga dapat dilihat pada slide. Setelah membahas terkait dengan perbedaan keempat resep, pengertian metode gempa langsung, kelebihan dan kekurangan, serta hasil evaluasinya, yang selanjutnya akan dibahas yaitu berupa kesimpulan.
Setelah dilakukan evaluasi terhadap keempat resep, dapat disimpulkan bahwa resep dengan formula terbaik ialah resep 2. Hal ini dikarenakan jika dilihat dari segi evaluasi, resep 2 memiliki hasil evaluasi yang dapat dikatakan baik dari segi evaluasi granul, evaluasi IPC, ataupun evaluasi tablet akhir. Resep dengan penggunaan granulat dasar lebih baik daripada resep yang tidak menggunakan granulat dasar, karena dapat meningkatkan sifat alir. Dalam hal ini, resep 1 dan resep 2 memenuhi persyaratan dalam penggunaan granulat dasar dalam formula. Namun, hal ini yang perlu diperhatikan ialah penggunaan eksipien lain, yaitu penggunaan amilum kering sebagai pengikat dan penghancur atau filler binder dalam resep 1, sedangkan penggunaan Avisel pH 102 dalam resep 2 dengan fungsi yang sama. Penggunaan Avisel pH 102 lebih efektif sebagai disintegran dibandingkan dengan penggunaan amilum kering. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji waktu hancur yang diperoleh, di mana waktu hancur pada resep 2 yang menggunakan disintegran Avisel pH 102 lebih cepat dibandingkan dengan resep 1. Sehingga hal ini sesuai dengan kelebihan dari pembuatan tablet dengan metode kempal langsung, yaitu dapat meningkatkan disintegrasi zat aktif serta waktu hancur dan disolusi yang lebih baik. Berikut adapun daftar pustaka yang digunakan pada pembahasan mengenai keempat resep dengan menggunakan metode kempal langsung. Adapun job desk yang dilakukan yaitu teori dasar disusun oleh Ajeng Salsabila dan Lanita Agustin, prosedur pembuatan Ajeng Salsabila, Alvina Zahara, Sabita Hanindya, serta Natasha Ayu Lestari, perbedaan formula pada keempat resep Lanita Agustin, hasil evaluasi dan pembahasan Ajeng Salsabila, Alvina Zahara, Sabita Hanindya, Natasha Ayu Lestari, Tazkiyah Fadilah Harakita, kesimpulan Lanita Agustin, PPT Tazkiyah Fadilah Harakita, presentasi Lanita Agustin, serta editor video Nadia Aziza. Sekian penjelasan saya mengenai proses pembuatan tablet dengan metode kempal langsung dengan 4 resep dengan formula yang berbeda. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya karena sudah berkenan untuk menonton dan mendengarkan penjelasan dari kami, kelompok C13 mengenai pembuatan tablet dengan metode kempal langsung dengan 4 resep dengan formula yang berbeda. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.